Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 5 orang. Saya sendiri, Fia Utahya, menjelaskan nomor 1. Saya Syinfinal Fenitasari menjelaskan soal nomor 2. Saya Milakan Mila menjelaskan soal 3. Saya Mufidah menjelaskan soal nomor 4. Saya Bunda Demensia menjelaskan soal nomor 5. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang berpikir komputasional. Adapun soal pertama yaitu memahami biner dan boolean. Adapun deskripsi soalnya, kombinasi kartu A dan kartu B menghasilkan kartu C. Penjelasan, sirkuit boolean adalah salah satu model komputasi matematika. Ekivalensi adalah salah satu operasi boolean jika sel yang berwarna putih bernilai 0 atau salah dan sel yang berwarna ungu bernilai 1 atau benar, maka operasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Dengan kata lain, jika sel ungu bertemu dengan sel ungu, maka akan menghasilkan sel ungu atau 1. Tetapi jika sel putih bertemu dengan sel ungu akan menghasilkan sel putih atau 0. Jika sel ungu bertemu dengan sel putih, maka akan menghasilkan sel putih atau 0. Dan yang terakhir, jika sel putih bertemu dengan sel putih, maka akan menghasilkan sel ungu. Dengan kata lain, jika selnya sama, maka akan menghasilkan 1. Jika selnya berbeda, akan menghasilkan 0. Kemudian contoh soalnya, yang pertama, berapa banyak sel ungu dari kombinasi kartu D dan kartu E berikut? Tuliskan bilangannya sebagai jawabannya dan posisikan sel ungu yang di sebelah kanan pada sel kartu F. Jadi, sel putih bertemu dengan sel ungu akan menghasilkan sel putih. Sel putih bertemu dengan sel putih akan menghasilkan sel ungu. Sel ungu bertemu dengan sel putih akan menghasilkan sel putih. Sel putih bertemu dengan sel ungu akan menghasilkan sel putih. Sel putih bertemu dengan sel ungu menghasilkan sel putih. Sel ungu bertemu sel ungu akan menghasilkan sel ungu. Dan yang terakhir yaitu sel ungu bertemu dengan sel putih akan menghasilkan sel putih. Sel ungu bertemu sel putih akan menghasilkan sel putih. Sel ungu bertemu dengan sel ungu akan menghasilkan sel ungu. Kemudian contoh kedua soal kedua yaitu berapa banyak sel ungu dari kombinasi kartu D dan kartu H berikut. Tuliskan bilangannya sebagai jawabannya dan masukkan atau posisikan sel ungu yang di sebelah kanan pada sel kartu 1. Jadi, sel ungu bertemu dengan sel ungu akan menghasilkan sel ungu. Sel putih bertemu dengan sel putih akan menghasilkan sel ungu. Sel putih bertemu dengan sel putih akan menghasilkan sel ungu. Sel putih bertemu dengan sel ungu akan menghasilkan sel putih atau 0. Sel ungu bertemu dengan sel putih akan menghasilkan sel putih. Sel putih bertemu dengan sel ungu akan menghasilkan sel putih. Dan yang terakhir, sel putih bertemu dengan sel putih akan menghasilkan sel ungu. Sel putih bertemu dengan sel putih akan menghasilkan sel ungu. Sel ungu bertemu dengan sel ungu akan menghasilkan sel ungu atau 1. Baiklah, selanjutnya yaitu permen loli bebras. Deskripsinya, bebras menemukan sebuah lorong yang terdiri dari sederet kotak. Setiap kotak berisi permen loli atau sikat gigi. Ia harus berjalan sepanjang lorong menuju ujung kanan dan tidak boleh mundur atau balik ke arah ujung kiri. Bebras dapat menggosok gigi kalau menemukan sikat gigi. Setelah makan 2 permen loli, ia harus menggosok gigi. Jika tidak, bebras tidak boleh makan lagi. Pada setiap kotak, ia hanya dapat makan loli atau menggosok gigi atau hanya berjalan. Ia tak boleh membawa loli ataupun sikat gigi ke langkah berikutnya. Pertanyaannya, berapa permen loli paling banyak yang dapat ia makan dan gigi-giginya tetap sehat? Pada kotak pertama, bebras memakan 1 loli. Pada kotak kedua, bebras menyikat giginya. Dan pada kotak ketiga, bebras makan loli lagi. Pada kotak keempat, bebras makan loli. Pada kotak selanjutnya, bebras menyikat giginya. Dan kotak selanjutnya, bebras menyikat gigi. Kotak selanjutnya, bebras makan permen loli lagi. Selanjutnya, bebras makan permen loli lagi. Dan di kotak selanjutnya terdapat permen lagi. Jadi bebras tidak memakan permennya karena dalam bukunya bebras hanya boleh memakan 2 permen loli lalu menyikat giginya. Jadi bebras terus berjalan dan pada kotak selanjutnya ia menyikat giginya. Dan setelah menyikat giginya, kotak selanjutnya bebras memakan permen lagi. Jadi
permen loli paling banyak yang dapat Bebras makan dan giginya tetap sehat yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi jawabannya adalah 6. Soal selanjutnya, foto yang kau inginkan. Foto mana yang kau inginkan? Bebras Joni mempunyai 8 foto. Dia ingin memberikan sebuah foto untuk Bella. Joni bertanya ke Bella, foto mana yang dia inginkannya? Joni bertanya ke Bella, apakah kamu ingin foto dengan payung pantai? Bella menjawab, ya. Apakah kamu ingin foto di mana kamu bertopi? Bella menjawab, tidak. Apakah kamu ingin berfoto di mana kamu bisa melihat laut? Bella menjawab, ya. Jadi pertanyaannya, foto yang mana harus dibagikan Joni kepada Bella? Terdapat pada jawabannya adalah H, karena pertanyaan Joni, apakah kamu ingin foto dengan payung pantai? Bella menjawab, ya. Di sini terdapat pada payung pantai. Dan soalnya selanjutnya, apakah kamu ingin foto di mana kamu bisa melihat laut? Dan di sini terdapat laut. Jadi jawabannya adalah H. 3. Soal selanjutnya adalah trio robot. Ada 3 robot yaitu Lea, Moe, dan Bob. Terdapat 5 pernyataan berikut yang mendeskripsikan ketiga robot tersebut. Yang pertama, Bob dan Moe tersenyum. Yang kedua, Bob, Moe, dan Lea masing-masing mempunyai 2 kaki. Dan yang ketiga, Moe mempunyai kepala bulat dan Lea mempunyai 2 kaki. Yang keempat, masing-masing robot mempunyai 5 jari tangan. Yang kelima, Lea atau Bob, salah satu dari mereka mengangkat tangan. Tantangannya, pernyataan mana yang benar? Pilihan pertama A adalah 2 dan 3. Dari pernyataan nomor 2, Bob, Moe, dan Lea masing-masing mempunyai 2 kaki. Pernyataan ini salah karena Lea hanya memiliki 1 kaki. Dan yang kedua adalah 3. Moe mempunyai kepala bulat dan Lea mempunyai 2 kaki. Bob memiliki kepala tidak bulat dan Lea mempunyai 1 kaki. Jadi pernyataan ini salah. Yang kedua B, 1 dan 3. Bob dan Moe tersenyum. Bob dan Moe sama-sama tersenyum, jadi pernyataan ini benar. Yang kedua adalah 3. Moe mempunyai kepala bulat dan Lea mempunyai 2 kaki. Pernyataan ini salah. Yang ketiga adalah C, 1 dan 5. 1. Bob dan Moe tersenyum. Moe dan Bob sama-sama tersenyum, jadi pernyataan ini benar. Yang kelima, Lea dan Bob, salah satu dari mereka mengangkat tangan. Lea tidak mengangkat tangan, tetapi Bob mengangkat tangan, jadi pernyataan ini benar. Jawabannya adalah C, 1 dan 5. Soal selanjutnya, mutasi alien. Sebuah alien mempunyai sebuah kepala H, sebuah badan B, 2 lengan A, dan 2 kaki L. Tubuh alien dapat ditransformasi dengan mengikuti perintah mutasi sebagai berikut. Sebuah bagian alien dapat ditransformasi lebih dari 1 kali. Perintah mutasi, HC untuk kepala menjadi seperti ini, HS untuk kepala menjadi seperti ini, HT untuk kepala menjadi seperti ini, A+ membuat lengan lebih panjang seperti ini, A- membuat lengan lebih pendek seperti ini, BC ubah badan menjadi seperti ini, BS ubah badan menjadi seperti ini, BT ubah badan menjadi seperti ini, L+ membuat kaki lebih panjang seperti ini, L- membuat kaki lebih pendek. Contoh transformasi untuk HS, BS, A- dan L- itu contohnya seperti ini. Seperti pada gambar, berubah menjadi seperti ini karena HS itu adalah ubah kepala menjadi seperti ini, BS ubah badan menjadi seperti ini, A- membuat lengan lebih pendek seperti ini, L- membuat kaki lebih pendek seperti ini. Jadi jawabannya adalah ini. Soalnya adalah dengan mengikuti perintah mutasi secara berurutan berikut ini, bentuk tubuh alien apa yang akan terjadi? H+, L+, BT, A+, HC, A-, dan BC. Jawabannya adalah D. Karena HT itu